يا سلام على حفلتها أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 5 Ula Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, yang mana kita pada hari ini membahas masih bab 2 tentang peraturan perundang-undangan, yang mana di dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas juga. Nah, hari ini yang kita bahas adalah yaitu tentang peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Nah, peraturan perundang-undangan seperti yang sudah kita ketahui itu adalah peraturan yang berlaku untuk semua warga, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, jadi semua warga negara itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa peraturan perundang-undangan itu ada yang berada di tingkat pusat dan ada yang berada di tingkat daerah. Nah, yang hari ini kita bahas yaitu peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat pusat, ya. Baik. Nah, peraturan perundang-undangan tingkat pusat itu contohnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, pastinya kalian sudah pernah mendengar yang namanya korupsi, baik itu di televisi maupun membaca di media sosial. Nah, korupsi itu adalah tindakan seseorang yang melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, kemudian untuk menangani korupsi ini, pemerintah membentuk lembaga yang namanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tugas KPK ini diantaranya yang pertama melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Kemudian tugasnya juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, tugas KPK adalah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Artinya mereka mengamati bagaimana penyelenggara pemerintah negara ini menyelenggarakan pemerintahan. Baik, tadi contoh yang pertama undang-undang tentang anti korupsi. Kemudian contoh yang kedua masih peraturan tingkat pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga contohnya Undang-Undang Nomor 23 juga tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini berhubungan ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan juga bisa terjadi kepada anak. Nah, jadi undang-undang ini melarang kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, perbuatan seseorang anggota keluarga yang menimbulkan kesengsaraan bagi anggota keluarga yang lain, seperti menelantarkan anak, pemaksaan, atau mencederai. Nah, itu namanya sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini ada undang-undangnya. Kemudian, peraturan tingkat pusat yang lainnya diantaranya adalah peraturan tentang pajak nasional. Nah, ini ada yang diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang pajak penghasilan atau yang disingkat dengan PPh. Nah, PPh ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia
Kenapa? Karena peraturannya tingkat pusat ya. Nah, orang yang terkena pajak penghasilan atau PPh ini adalah orang yang memiliki penghasilan per bulannya di atas atau sama dengan 4.500.000 atau per tahunnya itu adalah 54 juta. Nah, maka dia sudah terkena pajak penghasilan. Kalau penghasilannya di bawah itu, maka dia tidak terkena pajak penghasilan. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang-barang mewah. Nah, misalkan saja kita punya mobil atau punya sepeda motor. Nah, kita diwajibkan untuk membayar pajaknya kepada negara. Dan itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Karena peraturan itu adalah peraturan tingkat pusat. Kemudian tujuan adanya undang-undang pajak nasional itu untuk apa? Pertama, meningkatkan sumber dana pemerintah untuk pembangunan. Nah, jadi uang yang kita bayarkan ke pemerintah, misalkan membayar pajak sepeda motor tadi, itu digunakan untuk apa? Di antaranya untuk menjadi sumber dana pemerintah untuk pembangunan, misalkan membangun jalan, membangun jembatan. Nah, itu kan tentunya kita juga yang menikmatinya nanti, karena kita yang menggunakan jalannya. Nah, yang kedua, tujuan adanya undang-undang pajak ini adalah menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perpajakan. Nah, inilah di antara beberapa contoh peraturan tingkat pusat. Yang pertama tadi ada peraturan tentang pemberantasan korupsi. Kemudian peraturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tentang perlindungan anak, dan yang terakhir tadi adalah contoh peraturan tingkat pusat tentang pajak nasional. Nah, inilah beberapa contoh tentang peraturan atau undang-undang yang ada di tingkat pusat. Nah, baik, untuk hari ini itu saja yang Bapak sampaikan. Jangan lupa dicatat di buku tulis kalian materi yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan dapat kalian pahami. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سلام على حفلتنا قمر